di Inspirasi Edukasi. Saya Teti Purnamawati Warubu dan hari ini kita akan membahas tantangan digital e-learning di era kecerdasan buatan atau AI. Bersama saya telah hadir Prof. Siti, pakar e-learning, dan Bapak Budi, dosen muda yang aktif menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selamat datang Prof. Siti dan Bapak Budi. Terima kasih, senang bisa hadir. Terima kasih, senang bisa berbagi pengalaman. Prof. Siti, menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam pembelajaran digital? Tantangan terbesar masih terkait akses teknologi. Tidak semua mahasiswa memiliki koneksi internet yang stabil. Selain itu, masih ada dosen yang belum terbiasa menggunakan teknologi AI dan platform digital untuk membuat materi pembelajaran yang menarik. Jadi masalahnya bukan hanya teknologi, tetapi juga kemampuan penggunanya. Betul sekali, teknologi yang baik tidak akan maksimal jika penggunanya belum memiliki keterampilan yang cukup. Menarik sekali, Pak Budi. Sebagai dosen yang aktif menggunakan teknologi, bagaimana pengalaman Anda menghadapi tantangan tersebut? Menurut saya, kita tidak perlu langsung menggunakan teknologi yang rumit. Saya sering menggunakan atau memanfaatkan Canva, PowerPoint, dan Google Classroom untuk membuat materi yang lebih interaktif. Tools tersebut mudah digunakan dan cukup efektif untuk mendukung proses belajar. Berarti dosen bisa memulai dari aplikasi yang sederhana terlebih dahulu? Benar. Yang terpenting adalah bagaimana materi dapat dipahami mahasiswa, misalnya dengan menambahkan gambar, video, atau kuis interaktif agar pembelajaran tidak membosankan. Prof. Siti, apakah AI juga bisa membantu proses pembelajaran? Tentu saja, AI dapat membantu membuat ringkasan materi, menyusun soal latihan, bahkan memberikan ide pembelajaran yang kreatif. Namun, AI tetap harus digunakan secara bijak dan hasilnya perlu diperiksa kembali oleh dosen. Jadi AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti dosen. Tepat sekali. Peran dosen tetap penting sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. Pak Budi, apakah ada tips untuk dosen atau mahasiswa yang baru mulai menggunakan teknologi digital? Tips dari saya sederhana, mulai dari satu aplikasi yang paling mudah dipahami, pelajari sedikit demi sedikit melalui tutorial YouTube atau pelatihan online. Jangan takut mencoba karena keterampilan digital berkembang melalui praktik. Bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa juga perlu aktif belajar mandiri, memanfaatkan sumber belajar online, dan menjaga komunikasi dengan dosen melalui platform pembelajaran yang tersedia. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin meminta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Pesan saya, jangan takut menghadapi perubahan teknologi. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pesan saya, terus belajar dan beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, proses belajar bisa menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Luar biasa sekali dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa tantangan digital learning dapat diatasi dengan kemauan belajar, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan adaptasi terhadap perkembangan AI. Terima kasih kepada Prof. Siti dan Bapak Budi atas waktunya. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan Inspirasi Edukasi. Saya Teti Purnamawati pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berinovasi. Terima kasih.